Bisa sore atau penerimaan malam bisa sudah bisa ke sini hari ini ada karena 393 tidak bisa satu kali masuk ke sini. Ini cuma 90 tempat duduk di pesawat. jadi saya berada di kira-kira 4 replika pesawat di bagian karena pernah saya coba satu Anggar. kali banyak duduk bersila di sini, di lorong-lorongnya juga saya bilang ini sudah menyalahi peraturan penerbangan. Nah, mohon maaf saya suruh buka alas kaki karena masih baru karpet. asrama haji Nanti pesawat yang sebenarnya tidak usah dibuka. Ya, nanti dicari ke Jeddah sepatunya, nanti tidak ada lagi. Ya, berapa jam dari dari Polaka? Naik pesawat. Ada yang belum pernah naik pesawat sudah semua? Polaka. Yang belum. Wah, ternyata Ya, masih yang banyak. sudah tapi tidak pernah masuk ke toiletnya. Oh ya, karena ada juga sampaikan ke saya, Pak, saya sudah lebih 10 kali naik pesawat, tapi karena Jakarta di Manado di dekat saya tahan. Kalau 2 jam saya tahan, jadi tidak buang air kecil, jangan ditahan. Nanti jadi penyakit, apalagi ini 11 jam dari Bandara Hasanuddin ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Nanti ini jenisnya Boeing 777. Ini moka pesawat kita di Asrama Haji Makassar, pesawat teraman di dunia. Tidak pernah kecelakaan, alhamdulillah. Selama dibangun sampai sekarang tidak pernah juga terbang, tidak pernah juga mendarat. Begini-begini Ji. Saya pramugaranya, ini pramugarinya. Pasang sabuk pengaman. Walaupun nanti diikuti dengan cukup antusias. belum disuruh langsung pakai oleh yang sudah biasa peserta. temannya yang belum bisa lurus saja, kasih masuk saja lurus, begitu buka jungkil 45 derajat terbuka nih ya. Yang kecil itu, yang kecil di mana 45 derajat. Jadi ternyata masih banyak juga Iya, ini dari yang pendek ini yang penumpang itu yang tidak tahu bagaimana memasang seatbelt. Jadi ini sangat membantu kegiatan ini karena ternyata ya, menggunakan seatbelt saja beratkan sesuai ukuran pinggang kita. Belum bisa. Testen nih Bu, testen nih. Oh iya. Syukur nih tuh Pak testen nih. Ya. Jadi jangan dilepas-lepas ini. Kira-kira intonasinya seperti ini. Ya. Penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan B777-ER. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok, akan kita tempuh kurang lebih 11 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan ketinggian jelajah 30.000 kaki di atas permukaan laut. Yang tidak percaya hitung sendiri. Kira begitu intonasinya nanti. Kemudian kalau cuaca kurang bersahabat, akan mendengar dari kru, penumpang yang terhormat, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Cuaca di luar kurang baik. Kalau mendengar seperti itu, walaupun berada di dalam lavatory, di dalam toilet, di dalam WC, mendengar dari kru bahwa cuaca kurang bersahabat, maka cepat keluar. Maksud saya, cebo bagi cepat baru kembali ke tempat duduk. Iya, karena kitalah penyeimbang pesawat. Jadi yang menerbangkan pesawat adalah udara. Dengan adanya hempasan udara, badan pesawat terangkat naik. Makanya kepalanya sedikit lancip. Sayang muka kita ini tidak ada kepala, tidak ada ekor, badannya tok saja. Ada jamaah dulu tempat duduknya di belakang, mau duduk depan, tidak mau pindah. Terpaksa saya bilang, bagus di belakang Bu, cepat tiba. Karena pan belakangnya dulu mendarat. Baru mau pindah. Ya, ini jenisnya Boeing 777. Ada tempat duduk kru. Ya, kalau nanti Airbus kita pakai tidak ada ini. Kalau mau take off begini, terbuka jendela, ini gambar saja. Begitupun mau landing terbuka jendela. Kalau sudah terbang stabil ditutup saja. Ya. Gunanya safety belt karena jangan sampai terjadi hampa udara karena yang menerbangkan pesawat udara. Udara di bumi seandainya bisa dilihat mata, kasat mata, udara itu tidak ada aturannya di bumi. Karena tidak ada aturannya, bisa saja pesawat berada di sela-sela udara. Begitu pesawat berada di sela-sela udara, jatuh melayang. Ya bisa terbang kalau tidak ada udara. Nah, nanti terbang stabil kalau mendapatkan udara, itulah hampa udara, turbulence.
Kalau turbulensinya kuat, bisa saja ada pernah kejadian getarannya luar biasa, terhempas jamaah, terbentuk di plafon pesawat, berdarah dahinya. Ya, makanya jangan pernah lepas ini safety belt kecuali mau ke laboratori dan nanti dilepas pada saat akan mendarat di King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Ini yang pertama saya menjelaskan masalah di toiletnya. Ya. Ini tidak persis nanti seperti ini. Ya, yang sampai mengatakan bahwa kenapa nanti beda. Ini kan contoh dan ini asli toilet Garuda ini cuman modelnya model dulu. Iya, itulah yang dibeli, yang dibuat mockup. Ya. Sekarang toiletnya terbelah di sini. Ternyata pesawat ditarik terbuka, didorong dia tertutup. Kurang lebih sempitnya juga begini. Iya. Ini sempitnya juga kalau naik kurang lebih seperti ini. Ini memang dimirip-miripkan. Ya, jadi jangan heran bahwa kenapa berdesakan, karena memang begitulah, karena ruangan sempit. Nah, biasanya kita pakai 2 lantai. Dulu saya bawa Ketua Kloter 11 2014 bawa jemaah Lu Timur Selayar Makassar, itu pesawatnya 2 lantai, rombongan 1 sampai 8 lantai 1, lantai 2 rombongan 9 10. Ya. Toilet di pesawat banyak, ada depan, tengah, belakang. Cukuplah untuk penumpangnya. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah cara kerjanya ini, kunciannya. Ini kunciannya sama di rumah, lebih. Ya. Ini terkunci warna tanda larang merah. Berarti kalau begini jangan kita kata-kata siapa di dalam, ada orang kah? Jelas ada karena terkunci. Kalau tidak terkunci berarti hijau, langsung makin buka. Pesan saya karena banyak masalah, jamaah masuk lupa kunci. Begitu ada temannya warna hijau ini langsung dibuka, posisinya gangkang begini. Rangkai. Jadi tenang. Tenang kesalahan tak, bukan kesalahan tak. Bukan kesalahan tak yang membuka, kesalahannya di dalam. Kenapa tidak kunci? Masalah berikutnya, dibuka pintu laboratori, pintu WC, lampunya redup seperti ini. Analisanya jamaah belum bisa tutup, neredup, remang-remang. Kalau saya tutup ini pasti gelap. Dia tidak mau tutup, panggil anaknya, temannya, keluarganya, ganja dulu pakai kaki, jaga kak di pintu. Kalau ada orang bilang ada kak di dalam, tidak usah begini standnya. 1 orang saja langsung masuk. Inilah gunanya diperkenalkan, masuk, tutup rapat, kunci dari dalam, baru nyala lampu terangnya. Kalau rapat saja tanpa terkunci masih redup. Kalau terkunci tidak rapat masih redup. Kalau misalkan begini masih redup. Jadi masuk, tutup rapat, kunci dari dalam, baru nyala lampu terangnya. Masalah berikutnya, ada jemaah begitu masuk seperti kalau buang air di rumahnya langsung duduk di lantai. Ya, buang air kecil jangan di lantai, duduki di lubangnya itu, di klosetnya. Sangat berbahaya menumpahkan air di pesawat, di bawah tempat duduk bapak ibu, termasuk di bawah laboratori, penuh kabel-kabel. Sedikit kena air koslet habis. Ya, makanya di dalam itu masalah berikutnya juga ada jamaah masuk, begitu masuk keluar cari timba. Degaga sero. Ya, degaga pasero. Yang dipakai itu istinja, cuci. Kalau kita sudah buang air kecil, buang BAB, dan kita pakai adalah tisu. Ada gulungan tisu di dalam, potong gulungan tisu, usap 1 kali, buang. Tidak usah ambil gulungan tisu, usap, lihat, buang, langsung dibuang. Ya, belum bersih, ambil lagi potongan berikutnya, usap lagi. Tidak usah juga digosok-gosok begini, sampai kotor nanti. Sampai berapa kali usapan terserah sampai bersih lah. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam ini ada tombol samping kloset, itu ditindis, akan menyiram kotoran kita. Ya, ini contoh suaranya. Kemudian toiletnya di pesawat itu lubangnya di bawah tertutup. Jangan lagi takut buang air kecil, kenapa tertutup? Apa bisa mengalir nanti? Tertutup memang. Termasuk nanti saya sampaikan memang toilet di Arafah itu di Mina tidak sama toilet di sini. Kalau toilet di Indonesia ini ada namanya leher rangsanya, ada air tergenang. Fungsinya air membatasi bau. Bau tidak bisa menembus air. Nah, kalau di sana itu toilet di Arafah seperti modelnya juga toilet, tetapi tidak ada genangan air, langsung bocor. Jadi saya di Arafah saya kasih begini, sebelah lubang di bawah kalau rusak atau kita langsung jatuh ke bawah. Warna merah airnya panas, kalau warna biru airnya normal.
sangat sempit masuk untuk 2 orang dan memang tidak diperbolehkan masuk 2 orang, 1 orang saja. Kenapa saya sampaikan begini? Ada dulu jamaah di WC Masjid Asrama Haji Makassar, begitu saya mau masuk WC, pintu WC terbuka, ternyata 3 orang ibu-ibu dari dalam. Itu masih di WC masjid, apalagi di pesawat. Masuk 2 orang, 3 orang atau antri di depan lavatory berarti berkumpul di satu titik. Berkumpul di satu titik dalam pesawat bisa saja membuat pesawatnya kurang keseimbangan atau oleng. Kalau ini kumpul di sebelah sana semua atau ini sebaliknya ke sini, pesawat bisa oleng. Sama saja naik mobil pickup. Kalau kumpul di belakang, di samping kanan atau kiri, bisa saja mobilnya terbalik. Apalagi pesawat tidak ada landasannya. Ya. Jadi saya sampaikan keselamatan penerbangan bukan membuat Bapak Ibu takut, bukan membuat Bapak Ibu tegang, tetapi ini ilmu yang harus saya sampaikan. Tidak usah dipikir. Iya. Jadi banyak orang yang takut naik pesawat, takut naik mobil, takut naik motor karena takut kecelakaan. Tetapi pernahkah kita berpikir kenapa kita tidak takut tidur di kasur yang empuk? Padahal 90% orang meninggal di atas kasur yang empuk. Ya, jadi jangan bagi pikir yang macam-macam. Insya Allah selamat semua. Berapa jumlah berangkat nanti, begitu pula jumlah yang kembali. Insya Allah. Ya, kemudian ini ada reading light di lampu baca. Itu dipadamkan sebagian pada saat mau terbang. Bisa mau membaca sementara take off, bisa diarahkan ke badan kita termasuk ada AC. Ini gambar saja. Kemudian bagasi tempat barangnya ini semua dikasih masuk ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Ya, yang lainnya tidak terbuka, ini contoh nih. Ada yang tanya saya bisa dibawa ransel. Nanti itu ada dari kesehatan juga pembagian kalau sudah penerimaan kayak tas-tas, ada tisu di situ, ada masker apa. Itu kan di bawah juga ditenteng. Jadi selain ini koper ini koper kecil tentengan, terus ini yang kecil ada lagi dari kesehatan ditenteng. Itu kalau ada ransel ke kita mau kasih masuk di ransel tidak ada masalah. Tapi begitu tiba di pesawat kasih masuk di tempat ini, jangan di depan tak. Ya. Karena ini kursi sudah diatur sesuai keseimbangan pesawat. Jadi harus mengikuti aturan. Karena sebenarnya barang jemaah haji itu kalau terlalu banyak dibawa merepotkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Saya pada saat mau pulang ke Indonesia baru saya tahu ternyata satu orang bisa pakai baju sampai 10 lapis. Setahu saya kita pakai baju 4 ji, baju dalam, baju luar, jaket, kalau naik motor tambah mantel 4. Di Arab Saudi di bandara Jeddah King Abdul Aziz mau pulang ke Indonesia, jamaah tidak muat kopernya. Barang-barangnya jadi bajunya dia pakai di luar bandara supaya bisa lolos semua ini barangnya, dia pakai sampai 10 lapis baju. Begitu tiba di pesawat mau buka satu-satu bajunya, Pak panasnya, panas sih ya. Jadi orang kurus jadi gemuk, itu namanya menyiksa diri. Jadi nanti saya sampaikan berat koper 32 kilo. Ya. Khusus ibu-ibu jangan begitu melihat barang langsung mau belanja lagi. Dua pesan saya kalau 3 hari, 1 sampai 3 hari tiba di Mekah nanti, 2 harus kita ingat. Pertama nomor hotel tak, yang kedua nomor bus tak, nomor mobil tak. Kalau kita lupa salah satunya, insya Allah kesasar. Iya, tidak hilang jadi cuma tidak tahu pulang ke hotel tak. Ada habis salawat, putar terus itu bus dari Masjidil Haram, tinggal di hotel orang Indonesia sekitar 5 menit 10 menit. Adakah jamaah atau tidak ada yang naik tetap singgah? Ada yang turun dari bus atau ada yang naik atau tidak ada tetap singgah. Jalan lagi, hotel orang Indonesia singgah lagi, jalan lagi, singgah lagi. Itu yang kita perhatikan. Kalau hotel kami turun makin, kalau belum nomornya jangan turun. Ya, jadi putar lagi sampai ke Masjidil Haram. Nanti sebelum pelatarannya dikasih turun di situ. Sebelum tinggalkan bus, kalau dikasih turun di sekitar pelataran Masjidil Haram, lihat dulu nomor berapa bus. Nanti dari kita dari Masjidil Haram kembali lagi di tempat di mana kita turun. Dan di situ banyak bus berputar. Di situ lihat tunggu nomor busnya. Kalau saya lihat apa nanti dia bilang ini nenek apa dia bilang, Jadi yang kita pakai di sana adalah bahasa isyarat. Iya. Asrama Haji Makassar ini dibawa koperasi Samsung UPT Asrama Haji disiapkan yang namanya perlengkapan nanti disiapkan semua di sini. Bisa di sini Pak? Bisa di sini? Banyak ke di luar? Banyak Pak. Banyak. Kalau banyak sekali gelombang kedua
orang Bugis bilang berapa? Saya bilang asar rial, 10 rial. Orang Bugis bilang, iya saya tipe rial. Nabi asera rial. Asera rial bilang, asara rial bilang, asera. Jadi kembali ke 1 rial, jadi bertengkar terus antara asera dengan asara. Satu asera, satu asara. Di pesawat itu dilakukan setelah pesawat terbang normal. Kalau masih take off begini atau mau landing, itu tidak ada aktivitas. Kalau sudah terbang normal, biasanya pembagian makanan snack. Ini suara kita begini, kita dengar mendengung begini. Ini cuma saya kasih kecil sedikit. Mendengung begini akan kita dengar mulai Bandara Hasanuddin sampai mendarat di King Abdul Aziz Jeddah 11 jam. Biasa suara bising begini membuat telinga berdengung. Jadi pendengaran kita. Ya. Pembagian makanan tak henti-hentinya, seperti raja duduk saja. Dan minta teh, susu, kopi boleh, tidak ada masalah. Ya, ini kalau meja makannya di belakang ini menempel di depannya. Ya. Ini lampu pada baju pelampu akan nyala apabila baterai pada baju pelampu akan terendam air, akan nyala ini. Kenapa warnanya oranye? Supaya kelihatan dari jauh. Ya, ini masker oksigen. Ya, cuaca misalkan ada getaran kurang bersahabat, ini akan jatuh di depan, di atas Bapak Ibu. Kita akan pakai dulu untuk diri sendiri. Tidak diminta-minta terjadi kecelakaan pesawat. Karena kita harus meninggalkan pesawat sebelum 2 menit. Di atas 2 menit kemungkinan pesawat meledak. Kalau terjadi kecelakaan, lampu pada pesawat padam. Ya, coba saya kasih padam. Jadi gelap-gelapan. Ya, tutup dulu supaya ini kelihatan garis lantai ini menyimpan cahaya bisa sampai 2 kali 24 jam, bisa sampai 2 hari seperti di arloji ini. Tetapi inilah yang sebagai petunjuk arah ke kita untuk segera meninggalkan pesawat mengikuti garis lantai ini. Sayangnya moka pesawat kita tidak dilengkapi pintu darurat di tengah ini. Iya. Nah, ini kita mengikuti garis lantai. Kalau saya padamkan ini lebih jelas cahayanya. Ya. Saya kasih nyala kembali. Ataukah naik ke sayap pesawat untuk melompat? Apakah di daratan ataukah di air? Ya. Jadi kalau menemukan garis lantai berwarna merah, satu krisis begini. Merah sekali baru sepertinya itu dilipat kembali jadi sampah. Yang kedua tidak berbau, agaknya kencing. Bisa tambah sampah. Dan jangan salah, bisa saja kalau buang air kecil sebanyak ini. Cuma kita tidak rasa karena tidak sekali keluar banyak, tetapi akan jumlahnya kalau kita pakai. Sedangkan tangan masih tidak ada baunya. Ini kalau tidak dipakai, karena saya doakan mudah-mudahan tidak ada yang pakai. Bisa dipakai di Indonesia, pakai di Makassar, baru selebihnya mobil kita kencing di dalam mobil, tidak ada masalah. Jadi saya kira itulah intinya kegiatan yang diikuti oleh para jemaah haji, khususnya kloter 7 ujung pandang dari Kolaka, dari Bau-Bau, dan dari tempat-tempat yang lain termasuk Kolaka Utara. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi para calon jemaah haji. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.